Ya, berat. Ya, dikatakan tidak seorang pun bisa. Nah, sekarang kita ke perjanjian baru. Nah, Yesus datang. Dia mau meng-establish yang baru, mau menetapkan hukum yang baru, mengajarkan hukum kasih. Ya, dia harus memenuhi yang lama dulu. Dia penuhi, baru dia bisa kasih yang baru. Nah itu ya, tadi kita udah bahas ya. Makanya dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Nah saudara, ada cerita di Lukas 18. Coba kita lihat yuk. Lukas 18. Semua orang pernah dengar cerita ini. Lukas 18 ayat 18. Ya, ini ceritanya begini. Suatu hari Yesus jalan, ini zaman Yesus. Lalu ada seorang yang rich young ruler, seorang muda yang kaya. Ya kan? Saudara tentu tahu cerita itu. Anak muda, seorang muda yang kaya, Lukas 18. Dan dia datang kepada Yesus, berkata gini, "Good teacher, guru yang baik, what shall I do to inherit eternal life?" Apa yang harus kau lakukan untuk bisa menerima hidup yang kekal? Ya kan? Apa jawab Yesus? Dikasih hukum Taurat sama Yesus. Yesus bilang, "You know the commandment, do not commit adultery, do not murder, ya, jangan membunuh, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother." Dikasih hukum Taurat sama Yesus. Anak muda ini sebetulnya udah tahu hukum Taurat, atau dia orang Israel, semua orang Israel tahu. Tapi anehnya apa jawaban si anak muda ini? And he said, "All these things I have kept from my youth." Semua aku sudah genapi, sudah kulakukan. Semua, garis bawahi kata semua. All these things. Jadi dia membanggakan dirinya. Oh, kalau yang itu, saya sudah. Yes. Gitu. Nah, karena dia datang membanggakan dirinya, yang itu saya sudah. Maka Yesus bilang, satu lagi. There's one more. Apa itu? Jual segala harta milikmu. Bagikan pada orang miskin, ikut aku. Kita tahu ceritanya, akhirnya orang itu pergi dengan sedih. Karena hartanya banyak. Apa cerita itu? Ternyata, pada saat Yesus berikan, dia kan tanya, apa yang harus kulakukan untuk menerima hidup yang kekal? Dikasih hukum Taurat. Tapi bahkan hukum Taurat yang pertama, perintah Allah yang pertama, dia udah gagal. Padahal dia barusan membanggakan diri, itu semua sudah. Apa yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah berhala. Itu kan yang nomor 1 toh. Ternyata berhala dia adalah harta dia. Harta dia itu berhala dia. Makanya di situ Yesus bilang, jual itu. Jual, bagikan orang miskin, ikut aku. Gitu loh. Nah, hukum Taurat itu didesain seperti ini, saudara. Untuk membawa orang Israel itu kepada titik di mana mereka merasa mereka tidak mampu. Makanya memang begitu, nggak ada yang sanggup. Karena mereka merasa tidak mampu, maka mereka akan merasa membutuhkan juru selamat. Gitu loh. Juru selamatnya datang, Yesus. Jadi memang hukum Taurat itu didesain seperti itu. Membawa mereka, orang-orang Israel itu, istilahnya apa ya? Mentok. Nah, udah mentok nih, nggak bisa. Kenapa? Saya udah coba, gagal lagi tuh. Gagal lagi, kenapa? Melanggar lagi. Gak bisa. Makanya perlu apa? Perlu juru selamat. Itu. Supaya mereka nyadar bahwa, hey Israel, engkau butuh juru selamat. Ya, juru selamatnya datang, mereka nggak percaya. Itu yang terjadi, saudara. Gitu loh. Nah, pada saat Yesus datang, ya, Yesus berjalan di muka bumi. Yesus itu berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Itu adalah golongan orang-orang yang merasa, saya tahu hukum Taurat, saya kudus, saya memenuhi standar, saya tidak melanggar, gitu kan? Itu
Itu orang-orang yang berdasarkan pengetahuan. Memang mereka ahli, maka dibilang ahli Taurat. Karena ahli, mereka tahu, luar dalam ini tahu. Hukum Musa mereka tahu semua. Merasa ahli. Jadi merasa apa? Merasa benar. Saya nggak butuh kamu. No, I don't need you, Jesus. Saya tahu. Nah, orang-orang itu selalu yang direbuke sama Yesus, dicela terus. Dikata-katain bahkan. Kalau saudara lihat kasar, kata-katanya tuh kasar. Yesus berhadapan sama orang lagi Taurat tuh nggak ada sopan-sopannya. Ya kan? Kasar kata, kamu seperti kuburan, bapamu adalah iblis. Loh, dikata-katain loh, ahli Taurat itu. Kamu orang munafik segala kan. Baca itu di Alkitab begitu dibilang. Dia nggak ada sopan-sopannya, dikatain. Gitu. Kamu menghalangi orang masuk kerajaan Allah, kamu mengajarkan yang bukan dari kerajaan Allah. Seperti itu. Jadi gini saudara, pada saat kita merasa kita sanggup, kita akan secara tak sadar kita merasa tidak butuh Yesus. Gitu. Nah, itu bahaya. Ya, oke, perjanjian baru ya. The Covenant of Grace. Ya, kita udah lihat di Ibrani 8 ayat 10. Beda banget isinya, beda sekali. Dan itu hanya bisa, nah perhatikan baik-baik saudara, itu hanya bisa jalan jika di dalammu dan di dalamku ada Roh Kudus. Jika kita tidak punya Roh Kudus, maka seseorang yang diberikan grace without Holy Spirit, now this is very important please. Seseorang diberikan grace without Holy Spirit, maka orang tersebut pasti akan mengabuse atau misuse grace. Bagaimana mengabuse-nya atau misuse-nya? Orang tersebut pasti akan menganggap grace itu sebagai license to sin. Karena dengan mudah, toh kalau saya berdosa, saya tinggal datang kepada Bapa, berdoa, Lord please forgive me, minta ampun, selesai. Besok bisa dosa lagi, selalu ada pengampunan. That's not grace. There is abusing grace, misuse grace. Makanya itu hanya berlaku bagi orang yang sudah ada Roh Kudusnya. Tadi kita udah singgung apa? Karena kalimatnya bilang ini, aku akan menaruh hukumku di dalam hatimu. Tidak di atas kertas, tidak di hatimu. Jadi begitu grace itu diberikan, yang membuat kita bisa menerima grace itu adalah sesuatu dari dalam, bukan dari luar. Apa yang di dalam? Holy Spirit. Hanya Holy Spirit yang membuat kita bisa live under the grace. Because grace is too good to be true. It is too good to be true. Banyak orang juga yang nggak percaya. Because it is too good to be true. Kenapa? Banyak juga orang yang abuse. Makanya orang banyak yang anti grace teaching. Karena terlalu banyak orang yang mengabuse dan misuse. So be careful. Jadi itu diberikan buat kita loh. Itu diberikan. Gitu loh. Bayangkan Yesus mati buat kita. Itu saat kita masih berdosa. Dia tidak pernah bertanya, oke, kamu janji, kamu bertobat. Kalau kamu janji bertobat, saya akan mau mati untukmu. Nggak ada kayak gitu. Dia nggak nanya sama bangsa Israel, kayak kamu bisa janji nggak kamu akan jadi bangsa yang baik? Kalau kamu bisa janji kepada aku, kamu jadi bangsa yang baik, aku akan mengirimkan anakku untuk menebus dosamu, untuk mati bagimu. Nggak ada. Saat mereka masih berdosa, saat manusia masih berdosa, dikirim anaknya untuk mati. That is grace. Sesuatu yang diterima oleh kita, yang sebetulnya kita nggak layak terima, tapi diberikan. That is grace. Maka dibilang unmerited favor. Ya, kasih karunia. Nggak bisa diusahakan, nggak bisa. Bisanya cuma apa? Cuma diterima. Karena itu diberikan. For free, yes, for free. Buat kita for free. Tapi buat Allah yang memberikan, itu tidak free. Kenapa? Dia bayar pakai anaknya. Dia bayar pakai darah. It's expensive. It's not free. It's not free. It's expensive. Buat kita free. Gitu.
Nah, kita lihat lebih jauh. Nah, selalu akan ada pertanyaan demikian, saudara. Ya. Nah, New Covenant, kalau kita lihat di Alkitab ya. Alkitab kita lihat terbagi bagi dua adalah Old Testament, New Testament, atau perjanjian lama, perjanjian baru ya. Kalau sering bilang Old Testament, New Testament, atau Old Covenant, New Covenant. Nah, sebetulnya begini. Kalau kita lihat secara fisik di buku Alkitab, perjanjian baru itu dimulai dari Matthew, Mark, Luke, and John ya, Injil ya. Itu mengawali perjanjian baru. Tapi sebetulnya saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masih hukum Taurat masih berlaku. Memang dikategorikan sebagai perjanjian baru di bukunya. Tapi the New Covenant of Grace itu belum berlaku. Belum. Berlakunya kapan? Setelah Yesus mati baru bisa berlaku. Yes, sebelum Yesus naik ke atas salib, itu belum berlaku. Grace itu belum berlaku, belum. Kenapa? Karena harga yang harus ditebus oleh darah. Harga pelanggaran manusia yang harus ditebus oleh darah itu belum dibayar. Kan bayarnya pakai darah. Begitu dibayar, baru berlaku yang baru itu. Kan kita buka Ibrani 9. Ayat 16-17. Ibrani 9, saudara. Ayat 16 dan 17. Boleh, silakan. Ibrani 9 ayat 16 sampai 17. Yes. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Nah, itu dia. Bahasa Indonesia wasiat. Kalau saudara buka King James itu apa? Testament. Testament. Jadi testament itu baru berlaku, ya wasiat ya. Kalau di Indonesia wasiat. Kalau yang bikin udah mati. Jadi makanya tadi saya bilang, sebelum Yesus mati itu belum berlaku. Harus mati dulu yang bikin. Gitu. Ya, nangkep ya? Sangat umum. Ya. Nah, sekarang apa sih isi? Jadi gini loh, Yesus tuh datang mengajarkan hukum yang baru. Bukan hukum Taurat. Dia datang berjalan di muka bumi. Mengajarkan hukum yang baru kan. Tadi kita udah bahas ya. Yang dianggap oleh ahli Taurat itu melanggar hukum yang lama. Nah, sementara hukum yang lama tadi ya, lihat ya, hukum yang lama itu kan 10 tadi ya, 10 perintah Allah. Itu sudah cukup berat. Berat banget. Kenapa? Kita tahu itu nggak ada orang yang bisa berhasil 10-10-nya. Tapi sama Yesus, nggak diturunin saudara standarnya. Tapi justru dinaikin. Dinaikin loh standarnya. Dinaikin. Lo tahu dari mana? Kalau saudara baca Matius 5. Matius 5 itu isinya khotbah di atas bukit, ya. Tahu tuh tentunya cerita itu. Khotbah di atas bukit itu adalah khotbah Yesus yang paling panjang yang pernah direkam di Alkitab. Panjang sekali. Saudara kalau baca Matius 5, 6, 7 itu isinya khotbah di atas bukit. Itu Yesus mengajarkan kepada orang-orang Israel sesuatu yang baru. Dan itu seperti hukum Taurat yang udah segini, tadi berat, itu dinaikin sama dia standarnya. Nggak diturunin loh, dinaikin. Saya kasih contoh. Hukum Taurat bilang jangan mencuri. Kalau Yesus bilang apa? Kamu harus memberi. Itu kan lebih berat. Seseorang bisa taat tidak mencuri. Bisa, tapi belum tentu dia sebagai orang yang generous. Dia tetap keep everything for himself. Pokoknya saya kan nggak nyuri. Yang penting saya nggak nyuri. Saya tidak melanggar Taurat. Yes, betul. Kau tidak mencuri. Tapi di mata Yesus, that's not enough. Nggak cukup. Bukan cuma kamu nggak boleh curi. Tapi apa? Kamu harus kasih. It's in the Bible, saudara. Seperti itu. Nah, kita tahu perjanjian lama bilang apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Yesus ngajarinnya apa? Kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan.
Ya kan? Ada orang menginginkan bajumu, berikan jubahmu. Ada orang mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah kepadanya 2 mil. Itu kan dinaikin tuh standarnya. Iya kan? Perjanjian lama. Hukum Taurat bilang apa? Jangan berzina. Matius 5, Yesus bilang apa? Jika engkau melihat seorang wanita dan engkau menginginkannya di dalam hatimu, engkau sudah berzina. Itu kan dinaikin standarnya. Lalu, gimana itu? Jika tanganmu menyesatkan kau, penggalah. Jika matamu menyesatkan kau, cungkilah. Itu lebih berat. Itu lebih berat daripada perjanjian lama. Nah, kenapa seperti itu? Begini, Yesus itu paling ahli dalam hal membuat orang mentok. Nah, udah deh, itu. Dia paling ahli. Membuat mentok. Orang itu pokoknya datang kepada Yesus. Jadi gini, orang zaman itu datang kepada Yesus. Begitu dia membanggakan dirinya sendiri, pasti dibikin mentok. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya orang itu mengakui bahwa Lord, I need a savior. Itu dia. Tujuannya itu. Itu tujuannya. Savior. Makanya orang dibikin mentok. Gak bisa. Savior. Butuh savior. Saviornya siapa? Dia sendiri. Tapi sayangnya ditolak. Gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan. Contoh 1. Apakah kita masih ada di bawah hukum Taurat? Ya. Oke, kita buka Roma 7. Ayat 4. Roma 7. Roma 7 ayat 4. Aku bacain ya. Yes, boleh. So my brothers and sisters, you all submit to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit of God, for God. Yes. Nah, garis bawahi perkataan dead to the law. Mati terhadap hukum Taurat. Ya. Mati terhadap hukum Taurat. Nah, karena sering orang bertanya juga, oh, kita masih ada di bawah hukum Taurat ya? Ayat itu berkata, kita harusnya mati terhadap hukum Taurat. Oke, satu lagi, Roma 6:14. Mundur beberapa. Roma 6:14, ya ini saudara mungkin sering dengar. Roma 6:14. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Ya, you are no longer under the law, but under the grace. Ya, engkau tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Boleh versi bahasa Indonesia boleh? Roma 6:14. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Nah, itu dia. Jelas. Kamu tidak lagi. Oh, tidak lagi, saudara. Tidak lagi. Nah, sebetulnya itu kembali kepada kita. Ya, tidak lagi ada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Sebetulnya kembali kepada kita. Karena tadi kita udah lihat, kita udah dengar ilustrasi tadi ya. Seorang anak kecil yang tadi ya, yang mau nyebrang itu dia dimarahin ibunya, lalu diberi hukuman. Kalau kamu berani keluar nyebrang sendiri akan diberi hukuman, dijewer atau dipukul. Saat dia dewasa, dia tidak perlu itu. Nah, sekarang kita tanya diri kita dewasa apa kita masih anak-anak? Kalau kita dewasa, we are under the grace. Ya. Oke, Galatia 5:18. Tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, itu
Kalimat terakhir ya. Ya, jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak bawa di hukum Taurat. Ya. Jadi tadi kita udah lihat ya, bahwa kita sebetulnya tidak bawa hukum Taurat, tapi ada syaratnya. Ini dia. Yaitu apa? Jika kamu dipimpin roh, maka berarti itu kan bersyarat toh. Jika kamu dipimpin roh, maka kamu tidak berarti di bawah hukum Taurat ya. Jika kamu dipimpin roh, tapi what is that? Dipimpin roh, led by spirit. Tadi kita udah bahas sebetulnya. Led by spirit, kita bukan bicara ditarik, enggak. The spirit is inside of you. Di dalam. Karena leadingnya, pimpinannya tuh nggak dari luar lagi, dari dalam, saudara. Itu yang sering kita salah. Dari dalam. Nah, kayak tadi, ya, Ibrani 8:10 kan dibilang apa? Aku akan menaruh hukumku, ketetapanku di dalam hatimu. So that is impossible. Nggak bisa ditaruh gimana? Ditaruh di dalam caranya. Ditaruh di luar bisa, ditaruh di kertas, dibaca, ditulis di batu, seperti zaman Musa bisa. Tapi ditaruh di dalam, nggak bisa. Kecuali ada Roh Kudus. Karena Roh Kudusnya itu nanti yang akan mengingatkan, yang mengajari segala sesuatu. Roh Kudus itu mengajari segala sesuatu, saudara. Mengajari segala sesuatu. Ya, saudara boleh baca di Yohanes 14:26. Yohanes 15:26. Ya, dan ini ayat bilang, jika kamu dipimpin roh, ya kan? Gitu ya, tadi 5:18 ya. If you are led by the Spirit, you are not under the law. Tapi ada apa? If. Nah itu kita yang tahu. So are we led by the Spirit or not? No, we don't know. Kamu yang tahu. Saya mungkin nggak tahu gimana saudara. Saudara tahu. Tuhan tahu. Oke, lagi. Galatia 5 ayat yang keempat, saudara. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, itu dia. Lepas dari Kristus. Ini menarik kalimatnya deh. Kamu lepas dari Kristus. Dulu bilang. Lepas dari Kristus. Jika mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Berarti apa? You are fallen from grace. Nah ini gini, kita harus bisa mengerti artinya, baik. Jika kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nah, begini saudara. Hukum Taurat itu kudus. Kudus. Karena apa? Diberikan oleh Yang Maha Kudus, ingat, melalui Musa. Hukum Taurat itu baik. Tapi hukum Taurat itu baik, tetapi dia tidak bisa membuatmu jadi baik. Maksudnya gini, dia tidak punya kuasa untuk membuatmu jadi baik. Hukum Taurat itu kudus, tapi dia tidak bisa membuatmu jadi kudus. Makanya itu isinya cuma larangan. Larangan itu belum tentu bisa membuat manusia melakukan sebaliknya. Anggap. Tadi kita udah bahas. Jangan mencuri. Orang bisa tidak mencuri, tapi belum tentu orang itu memberi. You got it? Ya kan? Gitu. Maka yang dibawa Yesus itu one step further. Dinaikin tuh standarnya. Gitu loh. This is good, hukum Taurat good, but cannot make you good. Tidak bisa membuat kita menjadi baik. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kebenaran dulu. Tidak bisa mengharapkan kebenaran dengan melakukan hukum Taurat, tidak bisa. Kita melakukan hukum Taurat, kita tidak bisa jadi benar loh, saudara. Tidak bisa. Karena kebenaran itu bicara status, righteousness itu status. Hanya bisa diberikan oleh Yesus. Kekudusan itu status. Kita melakukan hukum Taurat, misalkan tanpa celah, ini nggak bisa jadi kudus. Kekudusan hanya diberikan oleh Yang Maha Kudus. Hanya
bisa jika kita punya Roh Kudus. Bukan dengan mentaati hukum Taurat. Nah ini tentunya harus dipahami secara benar. Ya, pengetahuan ini, knowledge ini about the covenant of law, hukum Taurat, dan the covenant of grace itu harus dipahami dengan perspektif yang benar. Ya, jadi saya sarankan, saudara baca lagi. Yesus itu ngajarin apa sih? Habisin tuh Matthew, Mark, Luke, and John, habisin. Saudara akan tahu, oh ini Yesus itu begini, ngajarnya gini. Yesus itu pribadi macam apa? Terus dia ngomong apa sih? Dia nyuruh apa sih? Gitu. Karena seringkali error itu terjadi pada saat kita mempelajari sesuatu nggak selesai. Kita nyomot firman nggak selesai atau mengutip sesuatu sepotong tanpa tahu konteks, itu seringkali itu yang bikin error. Gitu. Nah, hukum the covenant of grace ini amazing. Amazingnya gini. Itu Alkitab menulis bahwa itu dianggap misteri yang tersembunyi. Dan itu baru disingkapkan kepada Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tidak termasuk 12 rasul. Bayangkan. Bukan kepada Petrus, bukan kepada Yakobus, bukan kepada Yohanes, kepada Paulus. So if you want to know seperti apa grace teaching, baca surat Rasul Paulus dari Roma. Habisin sampai film. Karena orang yang menulis itu, Paulus, itu revelation of God's grace itu diberikan kepada Paulus. Bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan kepada rasul-rasul yang berjalan sama Yesus. Paulus tidak sempat berjalan bareng bersama Yesus secara fisik. Dia kan tadinya orang jahat. Ya kan? Tapi justru revelation tentang the grace of God itu diberikan kepada Paulus. Orang yang tadinya jahat. Saya percaya karena dia paham betul hukum Taurat. Jadi benar-benar 180 derajat. Gitu. Gitu. So if you want to live under the grace, kita tetap harus pelajari. Kita harus tahu apa itu sebetulnya. Apa yang Tuhan mau, sampai mana batasan-batasannya. Gitu loh. Karena kalau separuh-separuh bahayanya nanti kita misuse atau abuse. That is so dangerous, saudara. Ya. Gitu. Sekali lagi kita sudah diberikan Roh Kudus yang akan mengajari kita dari dalam. Dari dalam ya. Revelation itu dari dalam. Saat kita baca nanti itu yang akan membukakan Roh Kudus. Ya, saudara baca kitab Roma sendiri. Romans, the book of Romans is amazing. Luar biasa. Kalau saudara mau belajar tentang kasih karunia, God's grace, saya sarankan saudara baca Roma. Kitab Roma. That is amazing. Roma 5, Roma 8, Roma fase 5 dan Roma 8 itu luar biasa. Ya, tapi tentunya begini ya, kalau yang saya maksud baca bukan cuma baca, tapi you have to read and meditate. Kenapa? Karena revelation itu munculnya pada saat we meditate on the word of God. Nggak cuma baca doang. Itu luar biasa. Luar biasa. Apa yang Yesus lakukan buat kita itu luar biasa. Roma. Saya baca itu berulang-ulang. Ya. Saya ada satu session sendiri tentang Roma 5. One session only. Ya, satu session itu tentang Roma pasal 5 sendiri itu ya 5-6 lah. Itu bisa ya hopefully one day kita bisa bahas Roma 5. Gitu loh. Tapi akan lebih baik jika kita semua udah baca dulu karena jadi ada pre-readingnya gitu ya, Roma 5. Ya. Terus Galatia. Oh, that's amazing. Jadi pokoknya semua surat Rasul Paulus itu sebetulnya luar biasa gitu loh. Kita akan tahu sebetulnya, oh ternyata keinginan, nah ini penting sekali saudara, keinginan ya hati Bapa itu bukan manusia hidup di bawah tekanan hukum Taurat. Hukum Taurat itu menekan saudara, berat. Bangsa Israel mengalami itu. Tapi keinginan Bapa itu sebetulnya bukan itu. Keinginan Bapa adalah kita live under the grace.
Nah, kalau saudara pelajari Alkitab, timeline-nya Alkitab dari Adam terus jalan Nuh, Abraham itu grace. Abraham itu menerima sebetulnya grace itu ada pada saat covenant with Abraham. Tapi dari Abraham sampai Musa itu stop grace-nya. Dari Musa itu grace-nya stop. There is no grace, gak ada. Sampai Yesus itu di-establish lagi grace. Abraham itu dapat kasih karunia. Cuman saya gak ada waktu saya untuk menjelaskan. Oh, Abraham itu, the covenant with Abraham itu ada, there is grace di dalamnya. Ya, tapi covenant melalui Musa, ya, Taurat, itu there is no grace, gak ada. Keras sekali. Nah, saudara sudah tahu sekarang kenapa kok sampai diberikan sampai begitu keras. Saudara sudah tahu karena settingnya saudara tahu itu diberikan pada bangsa Israel yang seperti apa saat itu. Mereka baru keluar dari Mesir, satu generasi budak. Ingat ya, mereka diperbudak. Untuk mendewasakan, meluruskan jalan pikiran mereka, untuk mendidik, untuk mengawal. Ya, dengan ilustrasi tadi yang anak kecil itu. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Yesus sudah datang, udah. Kasih yang baru. Kasih yang baru. Apa itu? Hukum kasih. Now, let's think. This is the last ini kali ya verse-nya. Jadi ada di mana tadi catatan saya? Galatia 5:14 tadi kita udah buka belum ya? Ya, Galatia 5:14. Boleh. Galatia 5:14. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. Nah, itu dia. The entire law. Amazing kan? Keseluruhan. Coba boleh versi Indonesianya. Galatia 5:14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keseluruhan loh, bayangin. Dari yang 10 itu dirangkum sama Yesus cuma jadi satu. Kasihilah udah sesama manusia. Dah, kalau kamu berhasil yang itu, dijamin kamu mentaati yang semuanya. Kenapa? Karena mengasihi sesama manusia. Kalau kau mengasihi sesama manusia, kau pasti menghormati ayah ibumu. Kalau engkau mengasihi sesama manusia, engkau pasti tidak akan mencuri. Kalau engkau mengasihi, engkau pasti tidak akan membunuh. Gitu. Dengan mentaati yang lama, saya tidak mencuri, belum tentu saya mengasihi orang, belum tentu. Saya tidak membunuh, belum tentu saya mengasihi orang. Saya tidak mencela ayah ibu saya, tapi belum tentu saya menghormati orang tua saya. Makanya dikasih satu aja. Ya. Tercakup, dikatakan gitu, tercakup semua. Fulfilled in one law. That's amazing. Love your neighbor as yourself. Kayak gitu. Tentunya penerapannya kalau kita belajar tentang grace banyak sekali. Itu bisa berseri-seri. Ya, termasuk understanding the love of the Father, termasuk belajar status kita di hadapan Bapa sebagai apa, itu semuanya under the grace. Ya. Cuman penting sekali kita untuk tahu bahwa awalnya kayak apa. Jadi yang kita pelajari saat ini itu adalah kita memperbandingkan, karena ada dua yang utama, Old Covenant and New Covenant. The Old Covenant of Taurat, dan the New Covenant of Grace. It's totally different. Nah, kita harus tahu yang lama itu apa, kenapa begitu, yang baru itu apa, kenapa begitu. Kapan ini dikasih yang lama, kapan dikasih yang baru, yang lama melalui siapa, yang baru melalui siapa, kita udah tahu. Maybe it's not easy, tapi ya at least saudara sudah punya gambarannya. Oke, boleh. Any questions?